Oke, sebentar teman-teman. Nah, oke, selamat malam bro. Selamat malam Bro Andika, apa kabar semua? Oke, puji Tuhan. Gimana nih? Enaknya manggil apa nih, Mas? Ya panggil aja Bro Gudang Saham untuk saya Oke, bro, sendiri. bro gudang saham Ya, ya. Gimana ya, bro gudang saham? Kabarnya sehat, aman? sehat, aman, terima kasih. Oh, iya, Andika sendiri, moga-moga sehat ya. ya puji Tuhan. Nah, semoga juga teman-teman yang nonton live Instagram kita pada malam hari ini juga dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, gimana nih bro untuk hari ini? Harinya menyenangkan melewati hari ini. Apalagi IHSG ditutup hijau ya, walaupun pergerakannya Ya, volatile, ya, di ya, zona hijau, di zona merah, lalu ditutup di hmm, zona hijau seperti itu. ya, ya. Ya kalau pergerakan harian sih kita fluktuasi ya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya lebih melihat ke mingguan atau tren ke depannya ya, bulanan. Cuma memang ada saham-saham di posisi kita yang kena stop loss gitu ya. Jadi ada yang memang break support, ya kita harus disiplin ya, kita cut loss. Tapi banyak juga uh, kita juga ada saham, satu bank blue chips juga kan lumayan kuat, jadi itu ya secara secara rata-rata ya portfolio memang kurang ini ya sudah minus cuma tidak terlalu dalam. Oke, bro, gudang saham. Nah, kalau boleh teman-teman tahu nih, gudang saham itu gimana nih, Mas? Bisa dikenalin dulu Oke, komunitasnya, lalu kesibukannya apa nih, gudang saham oke, sendiri. oke. Terima kasih ya Bro Andika. Selamat malam Sobat Bitrate ya. Jadi saya dari Gudang Saham. Gudang Saham ini sebenarnya dari akun IG kita, Instagram kita, ya kita men-sharing sebenarnya lebih ke arah trading jurnal di awalnya. Lalu seiring berjalannya waktu, ya kita lebih share beberapa tips ya untuk melihat saham. Salah satunya nomor satu dari valuasi wajar suatu saham. Jadi ini mungkin lebih ke fundamental ya. Lalu nomor dua ya kita coba melihat titik belinya. Jadi kita bisa lihat itu dari teknikalnya ya. Uh, untuk batasi resiko juga kita lihat dari teknikal. Nah, jadi ya bagi teman-teman yang penasaran boleh dicek IG Gudang Saham. Tapi secara ringkas itu ya, Gudang Saham tuh ya lumayan simple sih. Oke, begitu. Selain di Instagram ini nih, teman-teman juga bisa follow akun Instagram Gudang Saham ya, Mas. Seperti itu. Kalau Ya, teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang Gudang Saham juga bisa, apakah ada itu, Mas? YouTube atau sosial media lainnya bisa teman-teman biar teman-teman semua hari ini pada tahu seperti itu. ya. Kalau YouTube ada tapi semua posting duplikasi ya dengan di IGTV. Jadi kalau sudah follow Instagram kita sih seharusnya sudah komplit ya semua posting-posting kita mengenai market. Oke, kalau misalnya Ya, teman-teman semua yang malam hari ini pengen join atau gabung ke gudang saham gimana nih Mas? ya nanti tinggal follow aja Gudang Saham ya. Gudang Saham disambung, nanti tinggal dilihat. Ya kalau ada pertanyaan silakan just tinggal ditanya aja di kolom chat ya. Itu karena kita juga lebih ke arah untuk sharing, jadi saling bantu. Kalau bisa belajar dari sana, sama-sama belajar gitu ya, itu bagus. Jadi kalau dari saya sih selalu men-encourage ya semua untuk kalau ada pertanyaan coba bertanya ya. Walaupun mungkin belum tentu jawabannya mencukupi ya, tapi bisa at least kita bisa bagi-bagi inilah secara kemampuan ya. Oke, jadi teman-teman kalau mau lebih tahu tentang gudang saham tadi bisa follow Instagramnya dan subscribe juga YouTube-nya ya Mas. Seperti itu. Iya, Kalau misalnya malu-malu komen di kolom komentarnya bisa di DM juga ya. Nanti iya dibalas nih betul. sama adminnya gudang saham. Iya, Begitu juga dengan kami ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin lebih tahu tentang Elliott Wave atau Bitrate Elliottician, langsung saja untuk follow akun Instagram kami nih. Lalu juga kami juga mempunyai YouTube. Nah, YouTube kami itu di Bitrate TC ya teman-teman. Di sana itu tiap harinya akan ada konten-konten YouTube
baik itu analisis saham, lalu juga teman-teman bisa mengetahui technical analysis, lalu fundamental juga. Apa sih teman-teman? Kalau memang mau belajar dari basic seperti itu, langsung saja follow akun Instagram kami dan juga YouTube kami seperti itu. Nah, kalau Bro Gudang Saham sendiri ini dalam memilih saham itu menggunakan teknik apa sih? Nah, lebih seringnya Oke. seperti itu. Mungkin Hmm, di sini masih banyak teman-teman pemula nih yang nonton kita nih, hmm, gimana sih caranya hmm, kita memilih saham dan masuk di saham seperti itu. Mungkin Bro Gudang oke. Saham bisa sharing nih untuk Hmm, teman-teman yang nonton kita pada live Instagram malam oke. hari ini. Oke. Kalau pada awalnya kita harus lihat dari makro ya, dari saya tidak terlalu melihat terlalu banyak dari segi apakah bunga akan naik dan sebagainya. Itu akan mempengaruhi sentimen, tapi dari saya tuh kita mulai dari sektor dulu. Sektor apa yang kita rasa potensi gitu ya. Apakah mungkin sektor perbankan atau batu bara atau minyak atau properti gitu ya. Dari sana kita lihat secara valuasi. Jadi kita pilih dari yang kita lihat menarik secara valuasi. Nah, uh, valuasi wajar itu kita coba sebenarnya kalau yang saya sering lihat secara umum ya, teman-teman yang melakukan fundamental investing itu biasanya mereka uh, membuat valuasi wajar berdasarkan sejarah gitu ya. Jadi oke, okay, ternyata labanya bagus nih, tapi itu tahun 2021 gitu kan. Tapi kalau menurut saya itu kita kan harus lihat ke depan. Jadi kita coba forecast ke depan secara sederhana. Jadi supaya tahu dahulunya gimana, sekarang uh, misalnya labanya baik, tapi apakah tahun depan atau 2 tahun lagi masih bagus atau enggak. Nah dari sana baru kita dapatkan nilai wajar suatu saham. Ya jadi setelah step itu, kalau nilai wajarnya masih di atas harga saham saat ini, ya kalau bisa sekitar 30-50% minimum ya di bawah, baru kita perhatikan teknikal. Jadi teknikalnya apakah masih downtrend atau sudah stabil atau malah mungkin sudah uptrend gitu. Nah, jadi setelah itu uh, baru kita setelah melihat teknikalnya bagus untuk masuk, kita kawal dengan stop loss ya. Jadi apapun itu ya kita misalnya walaupun nilai wajarnya kita pikir bagus gitu ya, Uh, tapi kalau dalam perjalanannya tiba-tiba supportnya dijebol gitu ya, teknikalnya jelek, ya kita harus amankan posisi dulu. Lalu ya mungkin kalau memang apa di bawah harga di bawah terus teknikalnya sudah membaik, kita bisa beli lagi dengan harga lebih murah gitu. Seperti itu sih secara general ya. Oke, berarti teman-teman di sini tadi saya tarik kesimpulannya bahwa ada dua teknik analis ya, yaitu fundamental dan technical. Kalau fundamental itu kita cari tahu apa yang kita beli ya, what seperti itu. Nah, jadi Betul, teman-teman tadi bisa melihat valuasi harga saham, lalu juga emiten ini sedang rugi atau sedang untung sih beberapa tahun betul. ke belakangnya. Jadinya kan kalau kita bisa melihat kinerja dari tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat untuk kedepannya seperti apa. Lalu juga kan kalau kita lihat makroekonomi juga ya, apa sih kalau akhir-akhir ini saham batu bara ya, harga-harga Hmm, komoditas lagi naik seperti nikel, batu ya, bara, lalu juga ada CPO, dan nanti langsung deh teman-teman kita lihat emitennya pergerakan harga sahamnya sudah sampai mana. Nah, itu ya, kita menggunakan analisa teknikal ya Mas, seperti itu. ya, betul. Dan nah, itu kita caranya kita mengetahui entry di harga berapa, lalu juga ada tadi seperti Bro Gudang Saham sampaikan, yaitu harga jual, harga entry, lalu harga stop loss, lalu harga TP. Dan memang eh, untuk fundamental dan teknikal sendiri itu dalam jangka waktunya juga berbeda. Misalnya kalau fundamental itu lebih bersifat investor atau jangka panjang, bisa juga dia beli saham lalu untuk ditabung selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Nah kalau teknikal itu bisa digunakan dalam waktu jangka pendek. Bisa juga BPJS seperti itu, beli pagi jual sore, atau Ya, yang lagi terkenal ya Mas, akhir-akhir ini itu scalper, 1 menit dua ya, menit bisa langsung jual beli seperti itu kan. ya, Nah itu ya. teman-teman bisa menggunakan teknikal seperti itu dan memang
ini fundamental dan technical memang saling melengkapi ya Mas. Jangan sampai juga kita membeli saham yang memang prospeknya itu jelek seperti itu. Kita kan juga ingin membeli saham yang memang perusahaannya itu aman tuh untuk kita beli seperti itu, dan memang itu technical dan fundamental saling melengkapi. Nah, kalau Bro Gudang Saham sendiri ngelihatnya gimana nih? Kita sekarang udah tanggal 27 Januari, sebentar lagi bulan Ya, Januari udah mau habis nih. Tinggal ya, perdagangan Jumat dan Senin minggu depan kalau di bulan hmm, Januari. ya, Dan memang kalau kita lihat dari chartnya sendiri, IHSG itu lagi sideways ya Mas? ya, Naik turun, bagai roller coaster seperti itu kan? Bukan ya. dalam tren bearish, bukan dalam tren bullish sendiri. Gimana sih Mas kalau melihat IHSG sendiri selama bulan Januari ini? Oke. Ya Januari tinggal 2 hari ya. Jadi untuk pemain pelaku pasar sih kemungkinan besar mereka menunggu keputusan Federal Reserve di Amerika malam ini ya. Itu akan mempengaruhi tren besok di IHSG dan Senin. Tapi kalau saya melihat dari Januari tidak akan ada perbedaan dari sideways-nya ya. Jadi paling mentok mungkin di 6750 itu resistance all time high. Kalaupun turun, saya rasa tidak akan turun di bawah 6480 seperti itu. Cuma memang IHSG saat ini apa ya tidak tidak berada di atas moving average nih sekarang 50 hari. Jadi saya lihat ini masih 50-50 ya, bisa naik tembus resistance nanti di Februari, bisa juga kembali melorot ke bawah. Jadi ini semua tergantung dari keputusan nanti malam dan pergerakan IHSG 2 hari ke depan. Tapi kalau saya coba bedah saham-saham komponen di IHSG, saya lihat itu kebanyakan membentuk pola yang bullish ya. Jadi setelah naik di bulan Oktober kemarin, sekarang ini sedang istirahat ya. Jadi contohnya BBCA yang dia sudah membentuk pola yang namanya rounding bottom, sudah hampir sudah tembus ya, sekarang berada di atas. Itu kalau BBCA. Lalu kita perhatikan BBRI juga membentuk yang namanya kan pola ini ya apa falling wedge atau pola pennant ya. Jadi ini masih bertahan. Kalau memang dia tidak turun di bawah 4.000, maka dia akan lanjut naik BBRI. BBNI juga sama ya, tapi BBNI sudah lebih naik duluan dibanding BBRI. Dan yang lebih bullish lagi BMRI, Bank Mandiri. Bank Mandiri itu sudah tembus dari resistance terakhir di Oktober ya. Berarti uh, kalau IHSG sementara IHSG sendiri belum bisa tembus di atas 6750. Jadi itu yang membuat saya lumayan pede ya. Jadi Februari atau Maret itu kemungkinannya ke arah atas di atas 6750. Kalau dari lihat pergerakan saham-saham perbankan. Dari segi fundamental juga kita bisa lihat ya bahwa ekonomi diharapkan membaik tahun ini ya, dengan pertumbuhan di atas 5%. Kita lihat juga apa laba bersih dari ada emiten perbankan sudah melaporkan ya, BBNI sama BMRI juga lumayan solid ya, secara laba tahun per tahun ya, kalau kita compare ke tahun sebelumnya itu juga bagus. Nah jadi kalau pertumbuhan ekonomi lebih bagus di tahun ini, maka ya saham perbankannya akan lebih bagus lagi labanya dibanding tahun lalu. Nah jadi itu yang membuat saya lumayan positif untuk IHSG dan saham-saham perbankan yang besar ya, secara umum. Seperti itu, Bro Andika. Oke, Ya, oke bro. Ya memang tadi sudah disampaikan ya bahwa IHSG masih bergerak di antara resisten 6754 hingga supportnya 6480 ya. Ini ya, kita memang dari lagi di masa sideways-nya tergantung nih jebol atas atau jebol bawah nih. betul Seperti sekali. itu. Dan memang kemarin juga IHSG itu 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu itu ada gap tuh di 6645, dan memang Oke. untuk jangka Hmm. pendek sendiri itu IHSG kemungkinan besar berpeluang untuk menutup gap terlebih dahulu seperti itu. Dan memang ini kalau kita lihat IHSG itu faktornya sendiri yang membuat seperti roller coaster gitu ya, Mas. Kita itu juga di luar negeri sana ya, kondisi geopolitik Rusia dan Ukraina sedang memanas. Jadi memang Ya, itu sentimen negatif yang memang membuat market selama
2 hari atau 3 hari yang lalu itu turun dalam seperti itu karena memang kan yang dikhawatirkan itu nanti kalau terjadi perang seperti itu, amit-amit ya. Nah, itu kan pasti mengganggu perekonomian dunia juga. Lalu Ya. juga tadi ya seperti yang sudah disampaikan yang menunggu atau FOMC meeting ya. Karena memang The Fed sendiri itu berencana 3 sampai 4 kali di tahun 2002 itu menaikkan suku bunga dan memang kan sampai saat ini itu kita masih di dalam atau apa mengalami suku bunga yang rendah seperti itu karena memang banyaknya stimulus yang dilakukan atau diberikan oleh baik pemerintah Amerika dan baik di dalam negeri sendiri pemerintahan Indonesia untuk supaya ekonomi tetap membaik menghadapi kondisi pandemi ini. Dan memang kalau dari luar negeri ada dua faktor itu. Lalu di dalam negeri juga karena adanya peningkatan kasus Omikron seperti itu di Indonesia. Nah, tadi sampai terakhir saya baca udah sekitar 2000-an nih kasus Omikron yang Ya. sudah ada di Indonesia seperti itu. Dan memang kan ini kasusnya mulai sedikit-sedikit naik seperti itu. Dan ini sendiri memang masih dikhawatirkan oleh para pelaku pasar, ya kan, sehingga memang masih menahan diri dan memang cenderung melakukan trading jangka pendek saja seperti itu untuk Tuh. mengantisipasi banyaknya sentimen negatif baik di dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Nah, gimana nih Mas melihatnya juga kan kemarin ya minggu lalu itu ada pemerintah itu apa yang mengetok palu ya perpindahan ibu kota seperti itu ya. Hmm. Pasti itu kan Hmm. berita sudah di mana-mana ya. Seperti itu Bro. Ya. Nah, gimana nih Mas ngelihat perpindahan ibu kota baru ini untuk jangka menengah atau jangka panjang seperti itu? Oke. Oke, kalau jangka menengah kita lihat sih mungkin tidak akan terlalu berimbas positif ya. Cuma jangka panjang sih kita lihat mungkin saham-saham properti bisa kita lihat ya karena mereka pasti akan melakukan pembangunan dari segi infrastruktur ya, dari segi residensial dan mungkin ada kantor-kantor juga di sana. Tapi kalau saya kan juga mengacu pada teknikal juga ya. Jadi kalau saya lihat teknikal saham-saham yang seharusnya mungkin berimbas positif dari pengumuman ibu kota baru ini saya belum lihat ya. Jadi kalau kita lihat mungkin dari 4 saham infrastruktur besar ya seperti Wika, PTPP, ADI, Waskita itu masih downtrend yang lumayan parah ya. Jadi tidak ada uh, mungkin tiba-tiba satu hari pembelian dengan jumlah besar ya volume tinggi. Nah itu kita masih menanti ya. Jadi saat ini walaupun secara jangka menengah atau panjang bisa saja berimbas positif untuk saham-saham seperti infrastruktur tadi, cuma kalau dari saya lihat sih belum pada bergerak ya. Jadi malah ya kalau bisa dihindari dulu karena kalau lagi downtrend kan kita kalau beli sekarang nanti turun lagi ya. Jadi sebaiknya kita tunggu dulu setelah stabil atau ada pergerakan ke atas gitu sih. Oke, Mas. Memang Kalau dari Bro Andika juga sendiri gimana tuh view-nya iya. untuk mengenai ibu kota ini? Apakah ada saham-saham lain yang bisa terimbas positif begitu? Oke, memang ini belakangan ini saya lihat banyak pertanyaan ya Mas, baik itu di grup Telegram maupun di Instagram atau di akun sosial media lainnya itu menanyakan, kok ibu kota baru sudah disahkan sama DPR seperti itu dari rancangan undang-undang menjadi undang-undang. Nah, perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur semakin nyata kan seperti itu. Akan tetapi kok justru saham konstruksi ya, khususnya BUMN Karya itu malah turun. Ini kan Betul. harusnya jadi sentimen positif. Nah, memang karena kalau dari kita lihat saja, ini kan masih ada Omikron ya. Nah, jadi Hmm. itu proyek konstruksi itu kan sangat tergantung dengan mobilitas ya. Seperti itu. Kalau memang nanti Omikron naik lagi kasusnya seperti varian Delta seperti itu, tapi itu kita tidak harapkan kan bisa jadi proyek-proyek yang sudah sedang dijalankan oleh emiten BUMN karya itu bisa tersendat lagi atau tertunda seperti itu. Dan juga kan ini mau ada FOMC meeting kan direncanakan itu The Fed akan menaikkan suku bunga 3 kali sampai 4 kali tahun ini. Dan kalau biasanya kalau The Fed itu menaikkan suku bunga, Bank Indonesia juga mengikuti nih. Nah, seperti kita ketahui itu, emiten-emiten BUMN karya itu kan memiliki porsi utang yang besar. Hmm. Jadi Betul. kalau BUMN karya itu kena dampak dari sentimen ini naiknya suku bunga. Jadi memang nanti
beban bunganya itu juga menjadi katalis negatif karena berpeluang untuk menurunkan kinerja emiten seperti itu, menjadi beban bunganya naik seperti itu karena memang nanti adanya rencana kenaikan suku bunga seperti itu. Kalau The Fed menaikkan suku bunga itu berarti BI juga memiliki kesempatan besar untuk menaikkan juga. Nah, seperti itu. Jadi memang teman-teman ini untuk konstruksi BUMN karya ini harusnya sih wait and see dulu ya. Kalau memang untuk Ya, jangka panjang sih bisa dicicil, dibeli secara bertahap, jangan langsung sekali tembak seperti itu. Karena kita harus mempunyai peluru. Kalau misalnya harga itu turun lagi, kita bisa melakukan averaging down lagi. Lalu turun lagi itu kita melakukan averaging down lagi seperti itu. Nah, selain itu juga tadi ya seperti disampaikan sama Bro Gudang Saham, selain emiten konstruksi juga properti karena kan perpindahan ibu kota ini pasti akan ada perpindahan penduduk juga seperti itu. tuh. Kalau kita lihat memang yang paling pertama itu akan dipindahkan yaitu ASN ya. ASN Hmm. itu yang saya baca-baca itu kurang lebih 500.000 ASN akan pindah ke Oke. ibu kota baru. Dan kan nanti itu pasti 500.000 ASN itu bawa keluarga seperti itu. Pasti memilih butuh tempat tinggal atau rumah. Dan nanti itu kedepannya itu emiten-emiten properti juga berpotensi mengalami kenaikan marketing sales seperti itu. Khususnya ini kalau saya baca data-data itu CTRA dan BSDE. Nah, seperti itu. Karena BSDE dan CTRA sendiri itu memiliki land bank yang luas di Kalimantan seperti itu, teman-teman. Hmm. Jadi memang ini kalau kita lihat BSDE sendiri ini sedang 2 hari ini itu ya sahamnya itu turun agresif karena memang baru saja keluar dari LQ45 seperti Hmm. itu. Nah, gitu teman-teman. Lalu juga tadi itu sudah konstruksi lalu properti. Dan yang satu lagi nih kalau udah ada konstruksi dan properti itu semen karena kan kalau membangun jalan raya, membangun gedung-gedung pemerintahan, membangun rumah itu butuh semen ya Mas. Seperti itu. Tuh. Dan kalau kalau ini ketiga ini tidak bisa dipisahkan nih. Kalau kita lihat katalis dari perpindahan ibu kota baru seperti itu. Dan memang nanti teman-teman bisa melihat nih semen-semen meningkat ya, permintaan semen meningkat kalau nanti proyek ibu kota baru dijalankan. Nah, memang kan sekarang kalau kita lihat SMGR itu INTP juga dalam downtrend ya seperti itu. Kenapa ya? Karena Hmm. memang adanya oversupply gitu semen di Indonesia ini seperti itu. Jadi memang nanti permintaan semen yang diprediksi akan kembali membaik ketika ada pembangunan ibu kota baru seperti itu. Nah, oke, teman-teman, tadi kita sudah membahas ya panjang kali lebar tentang perpindahan ibu kota baru. Nah, tadi kan Bro Gudang Saham kita sudah itu ya mereview market selama bulan Januari ini ya, kurang lebih sudah mau habis bulan Januari ini. Nah, gimana sih Bro Gudang Saham melihat di bulan Februari ini nanti Hmm. IHSG apakah masih akan roller coaster seperti ini gitu. Gimana nih view-nya? Oke. Ya, kalau saya lihat ya setelah ketidakpastian mengenai FOMC ini akan ada bukan rotasi ya, jadi fokus gitu ke perusahaan yang lebih profitable. Jadi lebih profitable dan juga level hutangnya lebih kecil dibanding yang lain. Jadi untuk perusahaan yang level hutangnya besar, ya mungkin contohnya ya tadi saham infrastruktur sama properti kemungkinan tidak difokuskan dulu oleh mungkin market ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara profitabilitas yang tadi saya bilang adalah saham-saham perbankan yang besar, itu nomor satu. Saya juga suka dengan saham-saham poultry ya, karena kita lihat di Q3, laporan Q3 terakhir saja dengan adanya Delta, valuasinya itu masih di bawah 10 kalau dari segi price earning ratio, PER ya. Nah, jadi kalau dari seperti itu, kita untuk saham poultry ini saya suka dengan Java, JPFA ya, karena memang dia lebih lincah dibanding blue chips-nya, tapi juga valuasinya masih murah. Jadi kalau saya lihat lagi juga, kalau ekonomi Indonesia membaik tahun ini, maka ya orang-orang otomatis akan lebih banyak makan lah, ya lebih banyak beli daging dan sebagainya. Ini Java akan terimbas positif.
Itu kalau dari segi mungkin setelah Februari dan seterusnya ya. Lalu saham-saham lain juga yang mungkin kita perhatikan adalah saham-saham batu bara. Batu bara ini memang secara sentimen secara sentimen dari lingkungan itu kurang terlalu baik. Tapi kalau kita lihat harga batu baranya sendiri, ya harga sahamnya sendiri terlihat sangat menarik ya dari segi valuasi. Jadi uh, saham batu bara ini potensi mungkin untuk naik lebih kencang lagi di Februari, terutama kalau harga batu bara ini tetap naik di atas $200 terus ya. Karena biarpun $150 pun sebenarnya sudah bagus secara profit ya untuk saham-saham batu bara. Tapi sekarang ini pada hari ini menyentuh level 240 ya. $240 per ton. Ya, jadi kalaupun turun ke level 200 pun secara valuasi masih bagus, jadi ada kesempatan untuk naik lagi. Seperti itu sih, Bro Andika. Oke, tadi Bro sempat menyinggung ya, apa saham-saham perbankan kinerjanya sudah mulai membaik ya. Dan mungkin Ya, apalagi kemarin BBNI ya baru rilis ya itu ya, sekitar naiknya growth-nya 200%-an tuh, teman-teman. ya, Dan memang kalau misalnya nanti The Fed menaikkan suku bunga itu, BI juga berpotensi menaikkan suku bunga itu menjadi katalis positif untuk perbankan karena nanti otomatis bunga deposito itu dan bunga tabungan naik. Jadi masyarakat kembali melirik instrumen investasi di perbankan seperti itu. ya, Karena kan memang kalau di deposito itu kan lebih aman ya, ya, instrumen investasi yang aman daripada di pasar modal. Karena di pasar modal itu kita ketahui itu kan high risk high return seperti itu. Imbal hasilnya tinggi tetapi resikonya juga tinggi. Nah, jadi nanti teman-teman kalau suku bunga naik itu memang dampaknya ke pasar modal itu menjadi sentimen negatif karena berpotensi untuk adanya capital outflow dari market. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan itu investor kembali melirik instrumen investasi di perbankan seperti deposito dan tabungan yang lebih aman dengan imbal hasil yang lebih baik seperti itu kurang lebihnya. Lalu juga tadi ada emiten poultry ya Mas. Nah, emiten poultry ini biasanya juga kan naiknya itu di itu hari raya ya, hari raya besar ya. Karena konsumsi ayam itu akan meningkat di hari raya. Dan nanti sebentar lagi itu kan ada tahun baru Imlek seperti itu di Februari itu juga biasanya menjadi katalis positif untuk jangka pendek tuh emiten ayam-ayaman. Nah, seperti itu. Lalu juga tadi saya sempat baca-baca berita nih Mas, harga ayam mulai merangkak naik. Sekarang udah di 60.000 nih. Mungkin wih, sobat Bitrate di sini ada yang ibu rumah tangga pasti sudah itu ya, gelisah nih, harga ayam udah mulai naik nih. Nah, itu juga menjadi katalis positif nantinya untuk emiten poultry. Dan tadi ya juga sempat menyinggung ya Mas, harga batu bara ya, walaupun sempat terkoreksi ya beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu itu ke 170 sampai 180, sekarang naik ya, lagi gitu ke tadi sekitar 230 sampai 240 US dollar per metric ton. Nah, memang salah satu sentimen positifnya itu seperti kita ketahui ya, pemerintah itu sempat melarang ekspor batu bara ya ke luar negeri, walaupun akhirnya diralat lagi dan emiten batu bara kembali boleh ekspor. Dan memang kan ketika adanya kebijakan itu yang dibuat oleh pemerintah, banyak tuh negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan yang memang dia dapat batu bara dari Indonesia itu gelisah atau kita bisa bilangnya itu apa ya, nego, dan ya, akhirnya pemerintah kembali membuka keran batubara ekspornya seperti itu. Dan juga waktu itu adanya krisis energi di Eropa tuh yang membuat harga batubara tinggi dari 100 sampai ke 280 US dollar gitu. Kalau nggak salah itu sekitar bulan Oktober atau November ya, teman-teman ya. ya, Nah, itu memang juga kan batubara rebound kembali karena memasuki musim dingin di Eropa dan Asia seperti Jepang, China, lalu juga Korea Selatan, dan memang membuat negara-negara tersebut itu membutuhkan batubara untuk penghangat ruangannya sehingga memang kebutuhan batubara di negara tersebut yang sedang mengalami musim dingin kembali meningkat sehingga ini menjadi katalis positif untuk emiten-emiten batubara di Indonesia. Nah, itu ya bro tadi batubara ya, memang sangat menarik seperti itu dan tadi juga sudah ada perbankan semuanya nih. Nanti teman-teman tinggal
di itu aja ya Mas, di review lagi, dirangkum lagi apa sih yang paling menarik seperti itu. Karena kan tentu Oke. kita dalam satu sektor bisa harus beda-beda gitu ya emitennya. Jangan portofolio kita semua di perbankan, semua di ayam-ayamnya, Iya. semua. Harus ada diversifikasi portofolio seperti itu. Nah, nih bro, kalau kita lihat nih seminggu ini nih yang paling hype nih di bursa ini ada Buka, Agro, BRMS, dan ADMR ya. Mungkin Hmm. Bro Gudang Saham sendiri bisa nggak nih Ya. kasih view-nya ke teman-teman nih untuk pertama-tama saham Bukalapak nih. Ini Hmm. emiten Oke. udah dari IPO-nya turun terus ya. Udah banyak nih Ya. kayaknya investor yang menjerit yang beli di harga IPO nih. Kalau kurang Ya. lebih udah turun 50%-an dari harga IPO-nya. Gimana nih Mas untuk Bukalapak sendiri? Oke. Kalau Bukalapak ya kita dari awal sih kita tidak pernah menyarankan untuk membeli saham IPO ya. Kalau Bukalapak sendiri memang pada waktu IPO pun dari prospektus kita sudah tahu ya bahwa mungkin uh, profitnya itu masih ya jangka panjang lah ya mungkin 2-3 tahun ke depan. Nah jadi itu satu apa ya warning sign ya. Nomor dua juga kita setelah beberapa bulan perdagangan kita bisa lihat teknikalnya ya. Jadi memang kalau dari teknikal itu selalu setiap kali turun dia dijual terus ya. Walaupun ada mungkin selentingan yang saya dapat juga ya bahwa asing membeli gitu ya, asing membeli itu nggak masalah. Tapi asing kan uangnya banyak ya, jadi mereka bisa aja beli dulu di 700, di 500, nanti di 300 beli lagi, ya kan? Tapi kalau kalau kita pemain retail ya kan, ya kita paling beli 1-2 kali aja kan. Jadi uh, kalau melihat dari trennya sih, Buka itu masih downtrend, jadi saya agak khawatir juga. Kemungkinan kalau memang saya tarik garis lurus secara sederhana itu bisa ke 200, tapi tentu saja ini dalam perjalanan kita harus lihat lagi. Apakah ada pemantulan nggak ya? Jadi dari sebelum mencapai 200 itu bisa naik lagi nggak? Kalau memang tidak bisa ya kemungkinan besar sampai ke sana sih. Untuk Bukalapak ya. Tadi berikutnya apa Mas? Oke. Oke, tadi memang Bukalapak ya Mas sedang downtrend berat ya. Kalau di Iya. market itu kita sering dengar istilah jangan nangkap pisau jatuh seperti itu ya. Iya, Nah, ini nih betul. saham-saham kayak Bukalapak nih teman-teman, jangan nangkap pisau jatuh karena memang secara teknikal sendiri sahamnya masih downtrend berat nih, selalu membuat lower low seperti itu. Dan memang secara fundamental pun sedari tahun 2018 tuh Bukalapak belum menghasilkan laba bersih Mas. Jadi memang ini Iya. juga salah satu pertimbangan para investor ya menjual atau melakukan jual di saham Bukalapak seperti itu. Dan memang ini salah satu waktu mau IPO itu ya Mas, sangat hype ya seperti itu ya. Sampai sekarang Betul. juga masih hype karena turun terus seperti itu. Jadi dari IPO sampai sekarang hype terus ini Bukalapak gitu. Karena memang saya baca-baca nih Mas ya, banyak dari mana tuh udah banyak yang nyangkut seperti itu. Jadi memang teman-teman tadi seperti Bro Gudang Saham sendiri menyarankan agar menghindari dulu ya untuk saham Bukalapak yang Iya. sampai nanti ada sinyal pembalikan reversal yang kuat seperti itu. Karena memang kalau kita lihat di sini ada kenaikan Bukalapak sendiri memang cuman false ya gitu, kenaikan yang semu naik tapi untuk turun lagi ya seperti itu. Dan juga teman-teman harus perhatikan nih, harus jaga support kuat. Hari ini juga Bukalapak ARB auto reject bawah dan turun di Hmm. level 322 nih. Volume penjualan juga meningkat nih. Dan memang untuk besok hari juga masih berpeluang besar nih untuk turun ke sekitar 300 sampai 310 nih untuk Bukalapak karena memang dari volume penjualan juga meningkat seperti itu. Oke Mas, tadi kita sudah membahas Bukalapak. Lalu juga ini ada nih Mas, yaitu Agro nih. Ini Agro salah satu bank yang sudah merilis bank digitalnya nih di Play Store nih. Nama Iya. aplikasinya itu Pinang seperti itu. Gimana nih Mas melihat Agro? Agro juga dalam downtrend nih Mas. Ya Agro kalau dari bulan Agustus sudah downtrend ya. Jadi selalu apa ya high-nya itu pas banget dengan kalau kita tarik garis itu selalu mantul ya atau selalu turun dari garis downtrend. Saat ini sih di level 1250-an itu tepat di bawah garis downtrend itu. Jadi ada kemungkinan bisa disupport
jangka pendek ya. Cuma kalau jangka menengah ke depan gitu itu kita masih belum lihat adanya tanda-tanda stabil. Jadi kalau saran saya tuh kita lihat dulu beberapa minggu ke depan ya. Kalau memang ada pantulan itu seperti apa gitu. Kalau memang pantulannya ya paling mungkin naik ke 1400 atau apa itu ada kemungkinan turun lagi karena belum terlalu kuat ya. Tapi kalau bisa berbalik arah dengan cepat bisa naik di atas 1600 itu kita bisa pantau ya. Jadi kita pantau lalu kita lihat lagi titik belinya ketika dia sudah melihat apa tanda-tanda stabil seperti itu sih kalau untuk agro. Oke. Oke, ini memang agro ini masih bertahan di atas supportnya 1235 itu juga ada Fibor retracement 78,6% tuh. Dan memang kalau Ya, teman-teman ingin masuk ke agro itu lebih baik kalau agro sudah breakout dari resisten 1345 nih teman-teman. Bisa mulai hmm, masuk nih 1340 seperti itu ya. Dan memang kalau agro sendiri itu dia menembus menembus level supportnya lagi itu berpeluang untuk ke level 1100 nih teman-teman. Jadi hmm, memang teman-teman juga harus masih wait and see dulu nih, tunggu konfirmasi pembalikan arah. Namun kalau kalau mau mencicil sih boleh ya Mas, karena memang ini nampaknya sudah mulai mendekati lower Bollinger Bands-nya nih, lower bands-nya nih. ya, ya, Seperti itu. Dan memang betul. nanti kalau lower bands itu sudah kena ya, berarti mengindikasikan bahwa harusnya sudah jenuh jual gitu. Dan Tersebut. memang akan ada potensi pembalikan arah kalau kita lihat dari indikator Bollinger Bands-nya seperti itu. Lalu juga nih Mas, nah kita membahas nih saham yang baru IPO. Kalau dari technical saham dari IPO nggak terlalu banyak bisa dibaca ya. Seperti itu. Iya, ADMR nih dari IPO-nya sendiri itu sudah naik sekitar 950%, iya, kurang lebih iya. Mas. Gimana nih Mas untuk ADMR sendiri? Ini Oke, anak usahanya Adro ya, Adaro iya, Energy seperti itu. iya. Oke, kalau kalau saya perhatikan saham-saham apa ya baru IPO yang sudah naik ya kita bisa lihat mungkin kasus-kasus belakang ya. Setelah naik itu tidak mungkin mereka akan naik lagi. Jadi kalau saran saya jangan bagi yang belum punya jangan dibeli. Mungkin bagi yang sudah punya ya kita pasang trailing stop ya. Eh, saya bisa kasih contoh mungkin saham yang tahun lalu naik banyak sekarang turun nih karena pada waktu IPO memang seperti ADMR ini ya. Contohnya mungkin saham BHNK ya. Bank itu naik dari 100 kalau nggak salah ya. Naik sampai ke 4.000. Lalu sekarang turun ke 2.000. Nah, bisa saja gitu ADMR naik nih dari 1.000 ke 4.000. Cuma kalau memang dia turun, kita tidak tahu nih apakah 1.000 itu untuk ADMR titik tertinggi atau enggak gitu. Jadi kalau kalau nanti belum apa sudah titik tertinggi itu akan lama untuk kembali ke all time high. Ya, saham lain yang saya juga perhatikan seperti itu juga saham UVCR ya. Trimegah Karya Pratama ini juga bulan Agustus IPO di mungkin 200-an ya. 100-an naik ke 700 titik tertingginya. Sekarang ini sedang dijual-jualin mungkin bisa ya turun terus seperti itu. Nah, jadi kalau kita beli di pucuk, contoh untuk UVCR atau BANK, saya rasa akan lama sekali nih untuk kembali ke titik tertingginya. Jadi mungkin bisa bertahun-tahun lagi ya. Ada kemungkinan seperti itu sih. Jadi lebih baik sih kalau yang belum punya ADMR dihindari, tapi ya kalau yang sudah punya bagus ya, tinggal di trailing stop aja supaya kalau turun kita bisa menikmati profitnya. Seperti itu sih. Oke, memang nih Mas, banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa nih kok ADMR naiknya tinggi banget nih. Saya menyampaikan nih salah satu riset dari teman saya ya, analis fundamental Ya, Kanaka, Mas Raditya ya. Kenapa sih kalau teman-teman ingin dapat infonya ini, ADMR ini sendiri memiliki model bisnis dan prospek yang cukup menarik. Karena ADMR melalui anak usahanya menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang memproduksi batu bara metalurgi untuk digunakan oleh industri baja seperti itu. Lalu yang hmm. kedua juga ADMR itu diuntungkan dengan nama besarnya Adaro Energy yang memang sudah Tuh. lama melantai di bursa. Lalu juga kan kalau kita lihat ini Adaro laba bersihnya juga naik tinggi karena adanya kenaikan harga batu bara.
Lalu juga ADMR sendiri ini performanya cukup signifikan ya, yaitu berhasil mencatat net profit setelah pada tahun 2018 hingga 2020 selalu mencatat net loss. Hal ini dipengaruhi karena harga batu bara global tinggi. Nah, jadi teman-teman, tadi itu kenapa salah satunya didukung oleh bisnisnya ADMR ini itu lagi bagus-bagusnya, didukung dengan harga batu bara yang tinggi, lalu juga diuntungkan oleh nama besar induknya Adaro Energy seperti itu. Nah, tadi ini Mas ya, Bro Gudang Saham, kita sudah banyak sekali ya ngomong tentang support, resisten, downtrend, uptrend, sideways, lalu juga ada indikator tadi ya, Bollinger Bands gitu, moving average. Nah, teman-teman sendiri kalau ingin belajar technical dasar nih, teman-teman bisa nih akun apa maksud kami untuk join webinar kami seperti itu di webinar Jago Technical yang akan diselenggarakan pada bulan Februari. Nah, teman-teman nanti setiap Sabtunya selama 4 minggu berturut-turut itu akan diajarkan teknikal dasar yang sudah berkurikulum internasional seperti itu dari Bitrate sendiri, dan nanti memang mentor-mentor Elliott Wave Expert pun juga turut menjadi pengajar. Jadi kalau Sobat Bitrate yang ingin belajar teknikal dasar sampai lanjut ya, teknikal dasar, lalu menengah, dan level lanjutnya itu boleh untuk daftar di kelas Jago Teknikal kami. Nah, nanti untuk teman-teman sendiri yang kepo, itu bisa lihat di akun Instagram kami, karena sudah banyak sekali fitnya. Lalu juga kalau mau daftar, tinggal DM saja ke admin kami, nanti Mimin yang balas, seperti itu untuk paket Jago Teknikal sendiri. Nah, kalau dari Gudang Saham sendiri, ada nggak webinar dalam jangka waktu pendek sebulan lagi atau 2 bulan lagi nih Mas, supaya teman-teman tahu? Oke, kalau dari saya sendiri sih nggak ada ya. Jadi dari Gudang Saham tuh lebih ke arah sharing-sharing saja saat ini ya, untuk mungkin teknik-teknik dasar ya, teknikal dan valuasi saham ya, supaya teman-teman yang baru mulai bisa ada gambaran lah ya sedikit bagaimana caranya memulai. Oke, berarti nanti teman-teman untuk mengikuti perkembangan lebih lanjut dari Gudang Saham, langsung saja nih follow akun Instagramnya dan juga YouTube-nya, karena nanti pasti untuk event-event selanjutnya akan diumumkan di akun Instagram ya, seperti itu ya bro. Iya, betul. Oke, tadi kita sudah membahas Buka, Agro, ADMR. Satu lagi nih Mas yang lagi hype nih. Kalau yang tadi Iya, kan rata-rata kita Buka dan Agro itu lagi downtrend. Nah, ini saham lagi iya, uptrend nih. BRMS. iya. Gimana nih Mas? Oke, BRMS. oke. Oke, BRMMS ya, secara teknikal sebenarnya bagus, tapi secara perusahaan saya kurang terlalu suka ya, karena mungkin history ya. Tapi sekarang kan memang ada manajemen baru dari Salim kalau nggak salah, dan mereka gencar berinvestasi untuk tambang emas kalau nggak salah ya, dan tentu saja masih ada batu bara mungkin. Saya tidak terus terang tidak terlalu memperhatikan secara fundamentalnya. Cuma kalau kita lihat teknikalnya ini berada pada titik krusial ya. Ini ibaratnya seperti kalau sudah mau lepas landas ini, sekarang di level 125, 130 ini level terakhir ya. Kalau memang misalnya BRMS bisa naik di atas itu, kita lihat jangka menengah itu dari BRMS bisa mencapai sampai 195 seperti itu. Itu kalau kita lihat, karena level 125 itu resistance yang lumayan bagus ya. Jadi kalau bisa tertembus itu lebih sedikit halangannya. Tapi kalau untuk titik masuk itu menurut saya BRMS agak sulit ya, karena dalam sehari itu bisa naik terus turun lagi, walaupun secara tren naik ya. Jadi untuk apa ya, menentukan titik masuk untuk BRMS amat sulit, karena misalnya sekarang kita lihat support di 125. Kita beli di 125, nanti bisa dibawa turun dulu ke 110 misalnya ya, lalu baru naik lagi. Nah, jadi amat sulit untuk apa ya, untuk bisa menjaga resiko di sini. Tapi secara jangka menengah saya lihat bisa ke 190-an sih ya. Karena resistance 125 itu lumayan keramat lah. Jadi kalau udah bisa naik dengan volume tinggi ya kemarin ya, itu
layak dipantau lah untuk jangka menengah. Oke, tadi memang karena ada histori yang masa lalu itu ya Mas, jadi Ya, investor membuat saham BRMS ini sempat di level bawah gitu ya, di bawah 100 seperti itu. Namun karena adanya itu ya, Salim Group ya, yang sudah mulai masuk ya, ke BRMS, jadi eh, pergerakan saham ini juga turut naik seperti itu, karena adanya keyakinan dari investor di pengelola baru ini atau manajemen baru. Secara teknikal sendiri memang harusnya akan ada potensi koreksi jangka pendek karena ini kalau kita lihat chartnya itu membentuk pola tweezer top gitu. Topnya itu sama seperti itu di 138. Ini salah satu candlestick reversal ya, bearish reversal ya yang mengindikasikan bearish reversal dan juga Bollinger Bands-nya juga sudah di upper shadow yang mengindikasikan bahwa pergerakan saham BRMS itu sudah di zona jenuh belinya sehingga akan adanya aksi profit taking dilakukan oleh para pelaku pasar yang akan membuat saham BRMS ini untuk jangka pendek berpeluang untuk terkoreksi. Tadi juga sudah disebutkan oleh Bro Gudang Saham bahwa supportnya itu di sekitar level 125 dan mungkin nanti BRMS sendiri berpeluang untuk menguji support lagi seperti itu. Kalau memang dia kuat dari support itu lalu rebound lagi berpotensi tadi ya bergudang saham apa ke 190-an ya optimis sekali gitu ya ya, di sekitar itu jangkanya agak 190-an. panjang sedikit ya. Jadi mungkin Heeh. 6 bulanan ke atas lah. Oke itu nah itu tadi dari gudang saham sendiri itu melihat bahwa BRMS ini untuk jangka panjangnya memiliki prospek yang baik seperti itu. Nah, tadi sudah kita banyak membahas tentang emiten-emiten ya bro. Kalau dari bro Gudang Saham sendiri ini saham-saham pilihannya apa nih yang mungkin menarik untuk seminggu ke depan atau untuk para teman-teman sendiri di bulan Hmm. Februari apa nih yang menarik gitu? Oke, mungkin salah satu yang saya sedang perhatikan itu saham IRA ya. IRA itu karena sejak bulan Juni itu dia membentuk yang pola teknikal namanya ascending triangle ya. Jadi seperti segitiga gitu. Jadi low-nya itu naik terus ya. Nah, cuma saat ini saat yang penting nih buat IRA. Jadi dia saat ini berada di garis trennya ini 1700. Kalau memang dia jebol ke bawah terus itu mungkin pattern ini tidak berlaku ya. Tapi kalau dia bisa mantul lagi, maka IRA bisa naik ke 2250-nya lagi nanti ke atas itu. Kita lihat juga walaupun IRA terjual ya dari minggu-minggu ini, cuma volumenya tidak terlalu besar sih. Jadi ini masih ada harapan untuk IRA bisa mantul. Cuma saya juga mau bilang kalau dari segi valuasi ini IRA masih tidak terlalu murah ya, karena ini memang lebih ke arah tren vaksinasi ya, vaksinasi booster. Jadi uh, investor tuh melihat ke depan. Kalau memang boosternya dijalankan ya permintaan jarum suntik naik seperti itu. Nah jadi IRA ini kalau memang untuk membeli ini bukan untuk jangka panjang. Jadi kalau memang dia turun ya harus segera di stop loss ya. Seperti itu Mas Andika. Oke, tadi ya IRA sendiri itu terkena sentimen positif dari adanya rencana pemerintah untuk melakukan vaksinasi booster. Dan kalau vaksinasi lagi berarti butuh untuk jarum suntik lagi. Nah, Ya. IRA sendiri ini kan emiten penyedia jarum suntik dan memang nanti terkena sentimen positif. Lalu juga IRA ini kan penyedia antigen seperti itu, tes antigen. Jadi di Indonesia kasus COVID varian Omicron mulai naik kembali sehingga memang nanti akan diperlukan itu alat pemeriksaan antigen itu swab antigen itu naik lagi dan memang nanti penjualan berpotensi meningkat lagi. Dan ini kalau kita lihat dari teknikalnya memang IRA sudah 3 hari ini itu dia sudah ke bawah level 1700 lagi setelah dia menembus support di 1900 seperti itu. Dan memang waktu hari tanggal 25 Januari itu dia sempat auto reject bawah, lalu juga kemarin itu terkoreksi 4,32%, lalu juga hari ini
terkoreksi tipis 0,28% ditutup 17,65. Ini kalau dari view saya sendiri sih untuk IRA sendiri karena volumenya masih terbilang itu ya berlanjut ya untuk aksi penjualan yang dilakukan para pelaku pasar itu masih ada potensi penurunan ini ke Hmm. terdekatnya itu 1650 hingga 1670 kalau dari view saya. Jadi untuk jangka pendek hindari dulu nih teman-teman untuk saham IRA sendiri. Lalu selain IRA ada apa lagi nih bro? Kalau Oke, kacamata dari gudang saham. Gitu. oke. Satu saham lain yang mungkin saya pantau ya adalah saham Bird ya, Bluebird ya. Jadi mungkin ya kalau secara story kita bisa lihat ya ekonomi membaik dan kalau memang kasus COVID berkurang kan jadi aktivitas bertambah ya. Jadi bisnis transportasi itu membaik. Cuma kita juga lihat secara teknikalnya kita perhatikan level 1700 yaitu resistance yang dicoba berkali-kali gagal. Nah ini kalau menurut saya ini Bird ini berpotensi membentuk inverse head shoulder ya di sejak Desember 2020 nih. Jadi sudah setahunan agak lama. Nah, jadi kalau memang secara jangka pendeknya IRA bisa bertahan di atas 1300, menurut saya sih akan naik lagi nih ke 1700. Nanti dari 1700 kita lihat ya, apakah bisa konsolidasi atau malah turun. Kalau dia konsolidasi di situ berarti akan lanjut lagi naik. Mungkin level berikutnya setelah 1700 itu di level 2000, 2000 seperti itu. Jadi ini karena dekat dengan support 1300-an ya saat ini. Jadi saya rasa ini layak dipantau. Cuma memang sahamnya kurang liquid ya sepertinya ya. Tapi ya boleh dipantau lah untuk jangka menengah ya. Oke, tadi Nah kalau sudah hmm, disampaikan ya. Ya, Bro, ya lanjut. kalau untuk Bro Andika sendiri ada saham-saham pantauan apa nih dari B-Trade ya mungkin. Jadi bisa kita saling uh, tukar ide di sini. Oke, kalau dari saya sendiri ini melihat itu 2 hari perdagangan ini itu yang menarik itu Doit gitu. Doit hari Oke. ini juga naik 3,10%. Namun teman-teman kalau ingin pastinya Doit kembalikan arah itu tunggu dia breakout 278 itu saya perkirakan itu udah Tuh. breakout dari puncak wave 1 ya masuk wave 3-nya. Ya. Nah, itu Hmm. Doit sendiri bisa berpeluang ke 322 terdekatnya kalau dia Hmm. breakout dari 278. Lalu juga hari ini tadi ya ada saham Bumi seperti itu. Itu Bumi sangat menarik untuk saya Mas karena memang dia breakout didukung dengan adanya ledakan volume pembelian seperti itu. Dan ini Hmm. Bumi Hmm. masih akan ada potensi penguatan ke sekitar 85 hingga 89 untuk jangka pendeknya seperti itu. Jadi memang didukung oleh adanya sentimen batu bara yang naik kembali. Oke Mas, tadi untuk Sobat Bitter nih teman-teman yang nonton live kita malam hari ini dicatat tuh saham-saham yang menarik ya dan dipantau untuk hari esok seperti itu, trading hari esok. Nah, kalau menurut Bro Gudang Saham sendiri, gimana nih style yang paling tepat untuk trading di market saat market sedang roller coaster kayak gini? Hmm. Oke, kalau dari saya kan lebih ke jangka menengah ya. Jadi secara secara umumnya masih sama. Kita coba pantau dari valuasinya dulu, ya. Tapi setelah valuasi, ya karena memang market sedang roller coaster gini, ya kita harus lebih waspada mengenai stop loss ya. Jadi kalau kita suka suatu saham mungkin di angka 500, uh, dikarenakan oleh market yang sedang roller coaster dia turun nih di bawah support misalnya, ya nggak apa-apa kita cut loss dulu, nanti juga kalau memang dia bisa turun di bawah kita bisa beli lagi lah. Jadi menurut saya cara terbaik seperti itu. Istilahnya adalah kita menurunkan average price kita ya, nilai rata-rata beli kita gitu. Jadi istilahnya kita membeli saham yang terdiskon, tapi dengan cara kita melihat dua hal ya. Jadi dari segi valuasi dan dari segi teknikalnya. Seperti itu sih. Oke, memang kalau market roller coaster gini, kalau trader-trader yang bisa mantau saham setiap
saat gitu atau mantau saham di layarnya terus-menerus ya, bisa melakukan scalping gitu ya, karena mungkin Betul. market dalam keadaan tidak pasti seperti itu. Oh ya, teman-teman, jangan lupa juga nih kalau mau join ke grup Telegram kami juga mempunyai grup Telegram. Nanti mungkin Mimin akan share linknya di kolom komentar seperti itu. Nah, nanti teman-teman itu di Telegram kami bisa melakukan seksi tanya jawab bagaimana sih prospek saham A atau saham B atau menanyakan tentang counting Elliott Wave nanti akan dijawab oleh mentor-mentor kami seperti itu. Dan satu lagi nih Mas, kalau kita lihat Ya. market sedang roller coaster gini, tips and trick trading ala gudang saham sendiri gimana nih? Oke, kalau kalau saya lebih menghindari saham-saham yang baru jebol support ya, itu pantang lah. Jadi kita istilahnya seperti yang Bro Andika bilang ya, menangkap pisau Pisau jatuh. Jadi jatuh. itu ya sangat menyakitkan lah ya. Jadi kita coba hindari. Tapi memang ya kita juga tahu nih bahwa sebenarnya semua ada apa ya, ada keinginan untuk membeli di bawah ya. Jadi itu yang memang harus kita harus bisa bisa seimbangkan lah. Jadi jangan sampai kita pikirnya mau beli di bawah, jadi saham jatuh kita beli, tapi ternyata jatuh lagi gitu ya. Uh, Daripada kita sekarang mungkin tahan gitu kan, saham jatuh kita tahan, ya lebih baik kita amankan posisi lah, istilahnya ya. Jadi supaya kita mencari kesempatan. Siapa tahu ada lagi penurunan besok-besokannya lagi kan. Karena ini memang sangat volatil ya. Mungkin akan lebih volatil beberapa hari ke depan setelah FOMC meeting nanti ya, Mas Andika. Oke, memang ya, Mas. Kadang investor itu atau para pelaku pasar itu menganggap bahwa misal saham suatu A itu sudah turun 20% seperti itu dari Ya, puncaknya, betul. Itu para pelaku pasar sendiri itu menganggap itu saham sudah murah, padahal dia itu dalam masih siklus downtrendnya sehingga memang terus terus turun seperti itu. Dan juga psikologis market juga kadang takut nih Mas, bahwa kalau saham yang sudah naik terus itu nanti dia takutnya belinya di pucuk seperti itu dan nyangkut. Padahal dia itu sedang uptrend dan memang kalau uptrend itu syaratnya selalu membentuk higher high. Dan memang ini ya. teman-teman sendiri itu harus mengetahui bagaimana sih saham yang sedang uptrend dan downtrend seperti itu. Karena di market ini kita trading itu tren adalah teman seperti Kapten Subasa ya. Teman adalah bola seperti itu. Kalau trader ini tren adalah teman. Setuju yang bergudang saham ya? Seperti Ya, itu ya. betul, setuju sekali, Bro Andika. Gitu. Oke. Nih bro, kurang lebih sudah 1 jam nih kita Wah, ngobrol-ngobrol di live Instagram. Gak berasa ya? Kayaknya ya nggak berasa. kalau kalau ngobrol terus bisa sampai besok pagi nih. Waduh, Kalau kita lanjutin terus. Karena kalau ya, ngomongin saham kadang nggak ada habisnya ya bro. Seperti itu. Ada iya. aja selalu saham menarik yang perlu dilirik gitu atau kondisi ekonomi makro atau mikro seperti itu. Nah, bro gudang saham ada nggak nih apa closing statement untuk teman-teman yang nonton live Instagram kita pada malam hari ini? Oke, ya kalau menurut pendapat saya ya IHSG akan lebih volatil ya beberapa hari ke depan. Cuma kalau dari saya sendiri kan lebih melihat ke jangka menengah. Jadi dari jangka menengah saya lihat di Februari dan seterusnya ini IHSG akan mencoba menembus all time high-nya dibantu oleh perbaikan ekonomi dan performa perbankan yang besar ya. Jadi dari situ uh, kita bisa lihat bahwa outlook untuk Indonesia itu tidak terlalu jelek, jadi jangan terlalu khawatir dengan pergerakan yang uh, jangka pendek yang lebih volatil ya. Jadi kita manfaatkanlah volatilitas jangka pendek untuk kita mengambil posisi di jangka menengah. Seperti itu sih, Mas. Oke, nah tadi teman-teman Bro Gudang Saham sudah banyak sekali menyampaikan saham yang baik untuk kedepannya, lalu juga tips and trick menghadapi market yang sedang volatile atau roller coaster seperti ini. Dan Bro, makasih banyak ya sudah bersedia join live Sama-sama.